Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam acara membacakan dan mengulas manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kaitannya tentang beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan seorang perempuan. Perempuan ini saudaranya juga muridnya, menyelamatkan dari niat jahatnya seorang lelaki. Zakaru anam ro'atan husana sorot muridatan bihadratihi wa kana ya'shikuha rajulun fasikun qablan tisabiha ila hadratil gaus parohat lihajatin laha ila gori jabalin fa'alima zalika rajul fa'alima zalika rajulul fasiku birwahiha ilal gori paroha waro'ahu. Telah menyebutkan para ulama nih bahwasanya ada seorang perempuan yang cantik. Beliau saudaranya Tuan Syekh Abdul Jailani, jadi dikatakan saudara. Kita tidak tahu ya saudara dari pihak mana gitu, saudara aja, saudara dekat. Masih saudara ini. Berikut muridnya, ya saudaranya muridnya ya, orang terdekat. Oh iya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu. Jadi ternyata Tuan Syekh Abdul Qadir itu punya saudara, juga punya murid perempuan cantik. Ternyata ada seorang lelaki yang mengincar. Oh, muridnya juga? Bukan. Oh, bukan. Ternyata ini perempuan cantik ini, saudaranya Tuan Syekh Jailani, berikut muridnya, ternyata diincar oleh seorang lelaki. Karena beliau teramat cantik. Iya. Jadi bahan incaran lah. Bahan incaran. Bahan incaran. Jadi diincar oleh seorang lelaki fasik. Fasik. Padahal ini seorang perempuan ini belum intisabi, artinya Balik. Tidak begitu amat apa ya, murid belum menisbatkan diri kepada Syekh Jailani. Oh iya. Belum menisbatkan itu artinya muridnya murid biasa saja. Biasa saja ya. Atau saudara biasa saja. Ya, belum menisbatkan diri penuh kepada Syekh Jailani. Itu belum. Hanya biasa-biasa saja itu kalau bahasa kitanya. Itu suatu ketika beliau seorang perempuan kan di sana mah, rumah itu jauh-jauh ya dulu mah ya, Timur Tengah, pegunungan ya. Punya berangkat ke satu tempat lembah pegunungan gitu ya. Mungkin di sana dia akan menjumpai saudaranya. Kan jarang tuh rumah gitu ya. Lewat bukit dengan bukit gitu, lewat guha segala macam perbukitan. Intinya perempuan itu sendiri aja, mau menemui saudaranya aja, ya. Artinya ingin ada keperluan lain. Ternyata itu memang laki-laki itu mengincar terus. Kepergiannya beliau ke suatu tempat yang dianggap sepi, melewati sepi ya, tempat sepi. Kalau kita melewung hutan ya, di sana pegunungan ya, bukit ya, lewung kan begitu amat lebat kan, Timur Tengah mah ya. Itu emang diincar. Nah, ternyata emang diincar keberangkatan itu seorang perempuan ke suatu tempat. Nah, paroha diikuti dari belakang. Diikuti terus ya. Ikutin. Berapa orang emang itu? Satu orang laki-lakinya. Iya. Ceweknya dua. Satu orang. Oh, satu orang gitu, berani banget. Satu orang gitu ya. Wa aroda ayulawisa Zaid la ismantiha. Itu seorang lelaki mau memperkaos. Memperkaos. Iya, jadi seorang laki itu mau memperkaos, menghilangkan kehormatan perempuan. Artinya mau memperkaos saja. Iya. Mau memperkaos. Ya, mau niat buruk. Itu mau menghilangkan kehormatan perempuan itu. Ya. Walam tajid li khalasiha. Itu menurut akal perempuan itu tidak akan bisa lepas. Tidak akan bisa lepas karena jauh dari kemana-mana. Menurut akal tidak ada yang bisa menyelamatkan lah. Ya gitu. susah lah ibaratnya. Ya gitu. Saking dalamnya ya, jauhnya. Dalamnya jauh sampai sepi lah. Sepi banget. Gitu sepi.
menurut akal. Tidak ada tempat untuk bisa menyelamatkan. Bahkan yang nolong juga nggak ada Ya, ya. nggak ada lah. Nggak ada. Bahasa di sini tidak ada tempat untuk bisa lari. Iya. Tidak ada tempat untuk bisa mengungsi. Artinya tidak ada jalan untuk Nggak ada keluar. jalan ya. Gitu. Bagaimana jurus terakhir itu? Seorang perempuan ketika mau diperkosa, Apa? Lari apa di tempat nyumput? sepi, jurus terakhir. Jurus terakhirnya adalah panadat. Apa itu? Beliau memanggil Bismillahirrahmanirrahim, memanggil nama-nama Tuan Syekh Jalani. Selalu mengambil nama Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu. Waqalat al-Giyasu, al-Giyasu, al-Giyasa. Waqalat al-Giyasa, al-Giyasa. Ya Gausul Azum. Ya Gausul Azumu, ya Gausul Azumu, al-Giyasa, al-Giyasa, al-Giyasa. Ya Gausul Sakolaini, al-Giyasa, al-Giyasa. Ya Sayyikho Muhyiddin, al-Giyasa, al-Giyasa. Ya Sayyidi Abdul Qadir. Jadi selalu memanggil. Ya kalau bahasa kita mah yang jadi bahasa yang jadi nama-nama yang masyhur Tuan Syekh Jalani itu namanya adalah Ya Gausul Azumu. Kalau kita Sunda aja, Rik. Iya. Ya Tuan Syekh Abdul Jalani, ya Syekh Jalani, tulungan dia, tolong. Ya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong, gimana nih saya nih mau dicelakakan oleh seseorang, kan gitu bahasa Sundanya mah. Datang aja. Datang, Berbentuk. bukan datang nanti ada, gitu ya. Makanya itu ya datang, memanggil itu kita Sunda aja lah. Ya Gausu Azamu. Ya atau ya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Tuan Syekh Jalani, tulungan dia simkuring rek di rampok, rek di paham, rumah gimana ya itu mah bahasa kita sesuai situasi ya. Kan dipanggil tuh oleh perempuan, jauh kan jaraknya, kita imajinasikan saja. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani berada di bawah kan, artinya di Kadu Pesing lah. Perempuan di Gunung Karang kan, perempuannya lagi naik ke bukit, lagi silaturahmi jauh ke gunung. Kalau kita mah ke Kadu Engang gitu, ke Pasir Angin, kan itu melewati hutan, Rik. Melewat jauh ya. Jadi Tuan Syekh Jalaninya katakanlah di Kadu Pesing gitu ya, di wilayah pesantrennya. Kita imajinasikan saja, ya. Itu dipanggil Tuan Syekh Jalani dari atas bukit, jauh kan jaraknya. Kiloan ya, itu jauh tuh. Itu ketika Syekh Jalani dipanggil ya tawadu fil madrasah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani ketika dipanggil dari atas bukit, dari atas gunung yang jauh jaraknya, itu posisi Tuan Syekh Jalani sedang berwudu. Oh, sedang wudu di madrasahnya. Terngiang-ngiang kalau kupingnya. Ya. Jadi yang memanggil apa namanya? Kedengaran. Itu kedengar orang yang minta tolong kepadanya. Jadi suara perempuan yang minta tolong kepada Syekh Jalani di atas gunung itu dan bukit yang jauh yang terdengar. Padahal beliau sedang berwudu. Gimana hebatnya? Ilmu tingkat apa itu ya? Gitu ya. Tuh. Itu sedang berwudu. Kan mau berwudu posisinya. Nggak jadi dong. Karena pin rijalahin na'lani minal khosab. Beliau kan sedang memakai bakiak, terumpah, yang terbuat dari kayu. Ya, karena dipanggil terus nih ya oleh perempuan. Itu anazahuma min dari waromahuma ila tarfil ghari. Itu wa qabala usulal fasiki ila muradihi wa qabila. Itu wa qabila usula fasiki ila muradihi. Nah, ketika beliau sedang berwudu memakai itu bakiak yang dari kayu, dipanggil, dicopotlah itu bakiak tersebut. Itu kedua-duanya dilemparkan ke atas gunung. Katakanlah dari Kadu Pesing ke Gunung Karang. Nggak masuk akal lah kalau kita lempar nggak bakal nyampe. Jauh saking jauhnya. Ya makanya. Itu dua bakiaknya dicopot langsung dilemparkan ke atas gunung, kan nggak masuk di akal. Kita kan kata nonjol imajinasikan dari Kadu Pesing ya. Kalau kita bayangkan saja dari Kadu Pesing ke Pasir Angin berapa kilo sih? Waduh, bisa 10 kiloan nih. Nah, dilemparkanlah itu sepasang kobkom, sepasang bakiak ya. Waromahuma nyampe itu kepalanya. Nyampe ke atas bukit. Pingsan orangnya. Ya, nyampe. Gitu ya.
Itu nyampe bleng ya kan. Iya. Itu ya kob dibalangkeun dari karo besi ke Gunung Karang duanya bleng 2 sendal. Itu nyampe kenapanya coba? Kenapa coba? Langsung karena kepalanya. Pingsan Rosi. Bukan pingsan lagi kalau ngerebin koit. Kalau ngerebin koit itu mah. Akhirnya terselamatkan aja ya. Ya. Jadi eta kob Rojelani dibalangkeun ka ditu ka gunung. Di jarak jauh. Akhirnya terkena kepalanya orang jahat tersebut yang mau perempuan cantik. Iya, bingung kali siapa yang lempar kali ya. Lempar gitu ya. Ada mungkin sempat sadar sedikit mungkin. Siapa yang lempar sih? Nah, gitu mungkin aja gitu ya. Tapi ada orang. Gitu, ila rasul. Wasoro ya rasul. Jadi kena pas kepalanya. Hatta mata sehingga koit. Iya. Matilah. Bukannya sniper luar negeri juga kalah emang. Kalah. Jauh lah 10 km. Makanya ya kita itu ya ingin mengopong itu berharap sangat ya Allah. Iya. Selain ya kita, karena kita banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Ka'bah, banyak jalan menuju jadi umat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah mahbubuka, artinya kekasih Nabi Muhammad, yaitu Al-Jalani. Kita ingin diakui muridnya. Jadi segala bentuk ilmu kanuragan, segala bentuk ilmu kajadugan, segala bentuk ilmu kawadukan, kedijayaan itu ada kata kuncinya ada di Tuhan Al-Jalani. Dari situ ya. Iya, dari situ. Sehingga itu mati. Orang yang mati. Mati. Pasti sih. Mati kalenger. Mati kalenger tuh ya. Kan mati tuh. Bagaimana sikap perempuan? Mungkin bingung ya. Kita tidak tahu kan kesana kemarinya. Mungkin sudah diambil lah itu si Bakya. Namanya ternyata punya ini. Iya. Guru saya. Kan itu terkena kepalanya. Diambillah Bakya. 2 kob itu sepasang Bakya. Sama si cewek itu. Nah, iya, itu. Wajat bihima. Kan dia turun gunung. Turun gunung ya, membawakan itu 2 Bakya. Kemana datangnya? Ke madrasah, ke pesantrennya Tuan Jalani. Wajat bihima ila Gaus. Dibawa itu 2 Bakya ke depan Tuan Syabda Jalani. Segitu ya. Wa akhbarathu an halia. Terus itu perempuan menceritakan begini ya, kalau bahasa kronologisnya ketika saya mau di bahasa kita ya, tiba-tiba itu ada bakyak terbang menimpa itu seorang lelaki yang mau dan ternyata bakyak ini saya hafal. Bakyak ini ternyata adalah punya tuan yang memang sebelumnya aku meminta tolong kepada tuan. Akhirnya pertolongan datang melalui bakyak itu menimpa kepala seorang mau ya. Itu diceritakan kronologisnya wa majarolaha an haliha wa majarolaha itu bihuduri jamaatin. Itu disampaikan, diceritakan di depan jamaah. Kan beliau mau ya murid ya saudara ya wajar lah. Itu diceritakan kronologis dari ya beliau diselamatkan oleh kedua Bakyak sampai dibawa kembali ke ini. Jadi diceritakan itu di depan para jemaah itu. Berikut ya tentunya di depan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Tidak rasa kurang. Orang-orang itu kan tidak mengurangi, tidak melebihkan, tidak mengurangi ya apa adanya. Kalau zaman dulu orang dulu mah apa adanya. Itu kan orang buat tercengang. Ini pasti gitu. Membuat terjemahannya apa namanya kalau terdengar oleh orang-orang yang bahasa apa ya yang tidak sejalan dengan kita itu bid'ah, itu khurafat. Bukan berarti kita musyrik. Musyrik karena tadi itu menghormati ya, itu bagian daripada tawasul. Kayak gini Dik, ada lagi redaksi, ada seorang perempuan cantik dari Timur Tengah diculik waktu itu Eropa Jaya ya, zaman Eropa waktu perang salib itu diculik ke Eropa. Perempuan cantik dari Timur Tengah diculik oleh pasukan salib. Ketika dia diculik di tengah perjalanan atau sudah sampai, kita nggak tahu relasinya, itu selalu menyambat, memanggil raja yang adil. Waktu itu raja siapa ya, lupa lagi ya, Muzok. Lupa lagi saya rajanya. Artinya khalifah Islam yang adil. Khalifah itu adil, punya karismatik, memang ulama, memang wali Allah. Raja itu dipanggil, dikirimlah pasukan ke sana. Nggak nyampe sebulan, nggak nyampe 3 hari 4 hari.
Langsung tuh ya. Datang. Iya. Kan jauh jaraknya bulan lewat laut lagi. Laut Mediterania. Lewat Palestina. Iya, iya. Gitu kalau sekarang mah, atau Laut Merah gitu. Iya, Laut Merah. Jauh. Dikirimlah pasukan ke sana. Terserah pasukan apa, kita mah nggak tahu. Akhirnya itu perempuan terselamatkan. Makanya untuk tingkatan para walimah, beliau ketika akan melakukan karomah, menunjukkan karomah itu untuk pertolongan kepada sesama, dipinta. Ya. Mintalah kepada Allah pertolongan gitu ya. Artinya timbul karomah. Itu kan tidak ada jarak dan waktu. Iya. Tidak ada jarak dan waktu gitu. Sekejap mata lah ya. Sekejap mata gitu ya. Ya, ada pertanyaan tadi? Iya. Cukup itu aja, Mang. Iya, makanya kita sebagai saksi pada sekarang ini tetap kita berharap ingin diterima jadi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan cara kita mahabbah, cinta kepada autobiografi beliau, perjalanan kehidupan beliau melalui manakib-manakibnya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.